attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, guys, jangan melihat 5 hingga ke 10 tahun ini. Lihat 50 tahun akan datang. Itu jawaban Prabowo. Bagaimana konflik peperangan ini boleh damai. Kita Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys, salam seduluran, apa kabar kalian semua? Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini saya tertarik dengan satu video nih guys. Rupa-rupanya Pak Prabowo ini, walaupun kita nampak dia daripada luar ya, saya sendirilah, saya melihat daripada luar dan di mata kasar itu sebenarnya seorang yang tegas, tetapi sebenarnya dia betul-betul mencerminkan membawa suara Indonesia, membawa suara kedamaian. Di dalam video ini kita lihat bagaimana aksinya apabila ditanyakan oleh media-media daripada luar negeri. Ini pertama kali saya melihat Bapak Prabowo dengan tegas, dengan keras menjawab, dengan keyakinan ingin membawa suara perdamaian di rantau Asia ini kepada dunia secara khususnya. Jadi guys, ini kena dengar betul-betul video ini daripada awal sampai habis guys. Ini memang satu video yang saya pun terkejut melihat video ini sebenarnya. Bagaimana Pak Prabowo ini bisa untuk bercakap tanpa rasa takut dengan negara-negara luar. Ayo guys, kita simak video ini daripada Tribun News ya. Pada baru ketemu channel ini, kalian boleh juga subscribe channel ini. Yuk, tanpa berbasa-basi, pantas saja kita lihat video ini. I would also like to refer to the proposals from Minister Prabowo to solve the conflict in Ukraine. I would like to ask you, Minister, why didn't you address the Russian aggression, that this was the only reason for this conflict, and that if Ukraine stops to defend itself, the sovereignty of Ukraine would be gone, and if Russia stops the war, the conflict would come to an end. And if we follow your proposals to come to a ceasefire, wouldn't this only cement a new frozen conflict in Europe? Thank you. Yes. Oke, ini pertanyaannya tadi terkait dengan perang di Ukraina dan Rusia itu. Bagaimana suara Indonesia? Apa yang Indonesia inginkan adalah gencatan senjata dan ingin kedamaian. Tetapi ada pro dan kontra. Itu yang ditanyakan oleh apa ini daripada mana ini tadi, Eropa kah? Kita dengar apa jawaban Bapak Prabowo. John, thank you. I don't know if I can answer these questions in 3 minutes, but I will try. Several questions insinuated that I'm equating between the invader and the invaded. I think this is an emotional reaction, but what I'm putting forward is conflict resolution. I'm not saying which side is right or wrong. And I think this is being taken mistakenly, because Indonesia's position is very clear. In the United Nations, we voted against the Russian invasion. We voted. You can check our voting record. We are not talking about right or wrong. I'm just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, guys, jangan
melihat 5 hingga ke 10 tahun ini? Lihat 50 tahun akan datang. Itu jawaban Prabowo. Bagaimana konflik peperangan ini boleh damai? Kita we have our share mantap. of conflict of war. Maybe more disastrous, more bloody than what's being experienced in Ukraine. Ask our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers, ask our Cambodian brothers. Ask them how many times they've been invaded. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. Macam ketegasan Bapak Prabowo ini ya, tanpa rasa takut kan guys dengan pertanyaan di situ. Dia jawab terus terang saja nih. No war. Kami tahu peperangan. We want to resolve. We want to help. But again, it's up to the two parties. What is the United Nations for? If not for conflict resolution. Oh, betul. Why is a proposal for a demilitarized zone so taken as if it's not rational? We have a demilitarized zone in Korea. We had a demilitarized zone between North and South Vietnam. We had a demilitarized zone in the Sinai. We have now United States monitoring force in many countries. There are conflicts not only in Europe. There are violations of sovereignty not only in Europe. Ask our brothers in the Middle East. Ask the Africans. Ask the people of the Democratic Republic of Congo. How many countries invaded them? There are United Nations forces in the Congo. So what I'm proposing is how we try to resolve this conflict. Betul, cara menyelesaikan. By respecting the United Nations. That's all. I'm not equating aggression with the aggressors. Please understand. Please understand, in the world, guys. we have been victims of aggression many times. I think that's my answer. And for Myanmar, very clear that ASEAN has not accepted the authoritarian and the activities and lethal actions of the Myanmarese military regime against their own people. So that is very clear. Oke guys, ini sebenarnya pertama kali saya melihat Bapak Prabowo menjawab soalan dengan begitu tegas sekali dengan satu susunan kata-kata yang mencerminkan inginkan kedamaian. Walaupun dalam ketegasannya, wah ini barulah, ini saya pun sukar untuk saya memberi kata-kata setelah melihat bagaimana Pak Prabowo menjawab di hadapan negara-negara lain, terutamanya Eropa, yang bertanyakan bagaimana konflik di Ukraina dan Rusia. Dan Pak Prabowo dengan tiada pun rasa ketakutan, rasa gentarnya ataupun terkait dengan negara Indonesia ini membawa suara kedamaian itu. Dan sebenarnya ingin menyelesaikan masalah di Ukraina dan Rusia dengan gencatan senjata. Itu mungkin usul atau resolusi yang dibawa oleh Pak Prabowo yang tidak dipersetujui tadi oleh penanya yang menanyakan tadi kepada Bapak Prabowo. Tetapi jawaban Pak Prabowo itu sangat jelas ya, sangat jelas bahwa Indonesia itu mengusulkan tentang resolusi gencatan senjata dan perdamaian perlu dilakukan segera di Ukraina dan Rusia pada ketika itu ya. Dan memang saya terkejut ya guys, saya terkejut dengan bagaimana Pak Prabowo menjawab dengan tidak ada rasa ketakutan daripada
Mungkin di situ itu negara-negara PBB kali kan, dan itu yang dia ingin utarakan sebagai Menteri Pertahanan, dan itulah dia nyatakan pandangan pendapatnya di tempat yang sesuai dalam mungkin forum ini sebagai kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Jadi memang dia berjiwa nasionalis untuk inginkan supaya tidak ada lagi penjajahan, sama ada penjajahan dari segi peperangan ataupun berbagai cara yang dilakukan oleh Eropa dengan Amerika, dengan memberikan contoh yang tadi bahwa di Timur Tengah pun masih lagi dijajah, di Kongo, di Afrika, dulu perang di Vietnam berapa tahun, begitu juga dengan di Indonesia 350 tahun dijajah. Mungkin itu yang Pak Prabowo ingin supaya delegasi dari Eropa ini berpikir ya, apa matlamat dan kehendak Indonesia itu untuk kedamaian dunia. Ini yang sepatut dijadikan contoh, dan ini memang memang wajib lah Pak Prabowo ini jadi kepala negara Indonesia selepas Bapak Jokowi, sebab sudah nampak di sini ketegasannya dalam memulihkan keamanan di dunia ini dengan jawaban seperti ini. Sebab ini satu ketegasan, guys. Jawaban dengan ketegasan ini akan memperlihatkan bahwa Indonesia itu negara yang gah, negara yang kuat. Ini supaya negara-negara Eropa ini akan gentar dan takut dengan ketegasan Pak Prabowo ini. Masa ini dia Menteri Pertahanan kan. Nanti kalau dia jadi kepala negara presiden Indonesia pula, sudah tentu negara-negara seperti Kesatuan Eropa, di PBB ataupun di Amerika itu pasti tidak berani untuk membuat sesuatu yang mungkin apa-apalah kepada Indonesia ataupun negara di ASEAN ini. Jadi saya nampak inilah kepemimpinan yang ada pada Pak Prabowo. Dia seorang jenderal dalam TNI dulu, dan dia masukkan keberanian dia itu dalam menjawab soalan ini ya. Dan saya sebagai orang Malaysia ya, sebenarnya saya kagum sebenarnya dengan Pak Prabowo ini. Pertama kali saya melihat, saya kagum dengan cara jawabannya, ketegasannya, keberaniannya, dan juga melihat Pak Prabowo ini lancar juga bahasa Inggrisnya ya. Dan ini memang dialah calon yang terbaik untuk Presiden Indonesia selepas ini pula. Dan dengan melihat video ini tadi guys, saya terus respect ya kepada Pak Bro ini. Dan siapa yang memilih beliau semasa pemilu itu, undi pilihan kalian itu sebenarnya adalah yang paling tepat sekali. Paling tepat sekali guys. Kalau saya pun sebagai warga, contohlah saya jadi warga negara Indonesia ingin memilih presiden, bila melihat video ini saya akan pilih terus Prabowo ini. Dan kita akan melihat 5 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan lagi Indonesia akan lebih disegani nih di dunia nanti. Mantap, terima kasih. Video ini memberikan saya satu lagi informasi terkait dengan keberanian dan jawaban berkelas Pak Prabowo ini. Itu yang kita inginkan sebagai seorang pemimpin. Mempertahankan negara, mempertahankan kedamaian, dan dengan ketegasan kekuatannya sebagai TNI, melihatkan emosionalnya tadi menjawab itu sebagai nampak kekuatan Indonesia itu. Suara Indonesia itu mungkin didengari. Jika bercakap macam biasa yang macam kelembutan itu mungkin negara-negara luar masih lagi ini. Tetapi dengan cara jawaban Pak Prabowo dengan emosi sebegitu, itu memperlihatkan bahwa Pak Prabowo ini ditakuti, disegani, dihormati oleh negara-negara luar nanti kalau sudah jadi presiden Indonesia. Itu guys. Mungkin kalian juga punya pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang komen di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.